Hai, halo semuanya, kakak-kakaknya di sana. Oke, ini untuk pembacaan Love di April 2025. Oke, dan ini untuk zodiak. Waktunya untuk apa? Sera di pangkuanku ya. Untuk Capricorn. Oke, Capricorn, kalau pengen personal reading sama aku ya kakak-kakak semua, cek di description box atau di link WA aku ya. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, studi Vedic, dan juga secara psikologi. Oke, so ini kok tiba-tiba terasa tajam ini rambut tuh kayaknya. Oke, kita lihat energinya untuk Capricorn. Ada The Fool. Wow. Energi The Fool ini bukan hanya tentang energi yang kecerobohan atau apapun ya, tapi ini juga energi permulaan. Saat kita melakukan kesalahan dan kita menyesalinya, kita memperbaiki, artinya kita memulainya dari awal. Temperance, energi spiritualitas akan sangat terbangun untuk Capricorn. Capricorn akan merasakan atau mendapatkan suatu pembelajaran yang cukup besar dalam hidup, yang somehow membuat dampaknya besar banget untuk seorang Capricorn, dan pembelajarannya besar sekali sampai seorang Capricorn somehow dia nggak tahu harus gimana kedepannya melanjutkan hidup, karena energi ini tadi, energi yang cukup besar, merasakan kesalahan dalam hidupnya, kekecewaan dalam hidupnya. Capricorn cukup agak merasa tertekan dengan apa yang dia alami dan dia jalani dalam hidup, dan dia sedikit somehow lost. Kenapa ya aku melakukan itu sebelumnya? Ya, aku tahu aku salah, tapi please jangan menyalahkan aku lebih dari ini. Oke, aku perbaiki. Jadi energi Capricorn memang perlu sekali untuk merendah diri, mirip kayak energinya Scorpio tadi. Atau kamu berurusan dengan Scorpio, Capricorn ya. Jadi Capricorn dan Scorpio memiliki energi yang sama untuk merendahkan diri, minta maaf, ibaratnya mau salah ataupun tidak, tetap mengakui kesalahannya, mengakui apa yang terjadi dalam hidup. Well, kita bisa salah, memang kita bisa keliru, dan apa yang mau kita lakukan dalam hidup ke depannya gak baik juga kalau kita menahan diri, menyimpan ego, dan gak berusaha memperbaiki keadaan. Perbaiki keadaan walaupun misalnya orang yang dituju tidak menerima, tidak mau mengakui kesalahannya, ya udah, it's their problem gitu ya, masalahnya mereka sendiri. At least kita melakukan yang terbaik dengan meminta maaf ya, dan membuat semesta akhirnya tidak berjalan dengan melawan kamu atau melawan kita, tapi kita berjalan dengan semesta ya, di Empress. Kenapa? Secara nggak sadar untuk Capricorn memang berapa saat ini itu berusaha mengontrol keadaan lagi, dan akhirnya Capricorn menyadari ini salah nih, aku nggak bisa melakukan hal ini lagi, aku nggak bisa membuat keadaan seperti ini lagi. Kalau aku kayak gini terus-terusan, aku nggak akan kemana-mana nih. Karena Capricorn itu walaupun menyukai sesuatu yang monoton sama setiap harinya, tapi Capricorn juga butuh energize yang kita harus punya goal baru dalam hidup, bangkit. Kita nggak bisa kayak gini terus-terusan, dan Capricorn nyampe ke limitnya itu tadi, ke batasnya, yang aku harus melakukan sesuatu yang lebih dalam hidup, aku harus bangkit ya, aku nggak bisa kayak gini terus-terusan, aku harus memperjuangkan diri aku, setidaknya hidup aku. Kalau kayak gini ya mau gimana gitu dalam hidup ya sih. Jadi memang perlu juga seorang Capricorn untuk belajar dari guru spiritual atau orang-orang sekitar kamu, untuk lebih banyak mendengarkan daripada banyak berbicara tentang emosi dan perasaan kamu kali ini. Tapi dengarkan apapun yang benar-benar
terbaik untuk kamu. Walaupun kamu nggak ngerti, misalnya orang ngomong gini, kamu ngerasa nggak, aku nggak gini nggak gitu, no. Rendahkan diri kamu, dengarkan perkataan orang lain, siapapun dia. Kalau omongannya benar dan baik untuk kamu, why not, gitu ya. Jangan melihat sesuatu, ini untuk pembelajaran besar seorang Capricorn adalah belajar memahami untuk tidak melihat seseorang dari status sosialnya, tapi lihat apa yang dia sajikan dan apa dia berikan. Ini juga tentang percintaan, karena Capricorn tuh cenderung memang ada energi, dia nggak akan mau mendengarkan pasangannya walaupun pasangannya benar. Jadi sini justru walaupun kamu salah juga Capricorn bisa cenderung menyalahkan pasangan atau keadaan. Jadi terkadang kita harus mengakui diri, oke, aku salah, dan stop sampai di situ ya, aku salah memang, dan tidak berusaha untuk menjelaskan lebih panjang dengan memberikan alasan lebih yang hanya akan memperlihatkan kita yang lebih buruk atau orang lain atau pasangan kamu yang lebih buruk. Jangan ya. So oke, aku salah, I'm sorry. Jadi itu untuk seorang Capricorn adalah memahami kalau bersama yang tersayang, bersama kekasih, itu adalah energinya memahami yang terjadi. Ya, seorang Capricorn diberikan pembelajaran besar untuk salah dan melakukan kesalahan, karena kalau nggak salah dan melakukan kesalahan dan harus bertanggung jawab atas kesalahannya, Capricorn nggak akan belajar apa-apa di sini. Itu yang aku lihat ya. Well, that's it. Jadi bersama pasangan, jika bersama orang yang tepat, orang yang sesuai untuk kamu ya, Capricorn mau sesalah apapun dia nggak akan menyalahkan kamu terus-terusan ya. Dia akan sayang dan kamu, care sama kamu, dan dia akan mau untuk terus maju bersama kamu. Tapi kalau dia selalu mengingat kesalahan, menyalahkan kamu, keadaan atau apapun, mungkin kamu harus bisa berpikir lagi ya, atau ngelihat apakah dia punya tendensi dia untuk memperbaiki diri atau dia terus-terusan kayak gitu ya, tanpa ada berusaha untuk mengubah diri dia ya. Karena hubungannya dalam percintaan saat ini Capricorn adalah tentang memahami kita pun bisa salah, Capricorn. That's okay. Justru dengan kita mengakui kita salah, kita menang dalam kehidupan ini. Artinya kita melepaskan salah satu karma buruk kita, dan hidup kita akan jauh lebih menenangkan ke depannya. Okay, so that's it. Aku harap ini membantu ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kakak di luar sana. Bye bye. See you in the next video.